saya ini taruhannya. Kekerasan terhadap anak ya. Melalui Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Sebenarnya apa-apa saja yang menjadi kekerasan terhadap anak sehingga sebegitu concernnya pemerintah. Memang di sini kita melihat ya dugaan ya atau pelaku kekerasan terhadap anak itu juga di lingkungan sekolah itu pelakunya juga guru sendiri. Nanti bisa dilihat ya. Kekerasan terhadap anak sekarang dalam hal ini anak itu ketika dilakukan atau terjadi kekerasan baik dengan orang tua ataupun dengan pendidik sudah ada sanksinya. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah mengatur. Namun hal ini ditegaskan dalam lingkungan sekolah itu melalui Permendikbud nomor 46 tahun 2023, pasal 6 Permendikbud nomor 46 tahun 2023, bahwasanya kekerasan fisik itu bukan hanya kekerasan pukulan, perundungan ya, bullying itu bagian dari kekerasan. Ingat, ini untuk guru-guru ya di seluruh Indonesia nih, bullying, perundungan itu sudah bagian dari kekerasan fisikis ya, sehingga membuat mental anak itu tidak mau belajar, itu juga sudah menjadi kekerasan. Diskriminasi, nah diskriminasi atau intoleransi dalam sekolah, lingkungan sekolah itu juga bagian dari bentuk kekerasan dalam aturan Permendikbud 46 tahun 2023. Jadi bukan hanya kekerasan yang dipukul, yang dihukum, bukan. Ketika seorang guru atau di sekolah itu terjadi adanya bullying ya, perundungan itu sebenarnya sering terjadi, itu bullying di dalam lingkungan sekolah itu sering terjadi, baik itu sesama murid, baik itu guru dengan murid. Yang nyata-nyata seperti kekerasan dalam lingkungan sekolah yang kemarin tuh STIP ya sampai meninggal, nah itu viral juga kan kemarin. Artinya sebenarnya model-model sekolah seperti ini sih sudah tidak ada lagi ya di Indonesia Raya ini seharusnya gitu. Karena tidak ada kok dampaknya pada terhadap kemajuan anak itu dalam dengan adanya kekerasan seperti itu. Justru semakin membuat mental anak didik ya atau peserta didik, pelajar itu menjadi down mentalnya dan akhirnya tidak ada rasa gairah untuk belajar. Nah, jadi yang saya garis bawahi di sini kepada guru ya atau pengajar, bahwasanya kekerasan itu bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan melalui perkataan ya, itu berkaitan itu bullying, ancaman ya. Nah itu sudah bagian dari kekerasan. Ya, dimana pelakunya dari orang terdekat sendiri seperti itu, seperti yang kemarin apa yang tadi dari guru, dari orang tua seperti itu Roni. Seperti yang ke 2024. Federasi Serikat Guru Indonesia melaporkan adanya 101 korban pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oke, Federasi Guru saja melaporkan ada 101 korban ya. 101 korban Tahun 2024. Nah, tahun 2024 belum selesai sudah ada 101 korban pelecehan seksual ya di lingkungan sekolah. Artinya orang yang sangat harusnya melindungi seperti itu Roni. Melindungi, mengajari, bahkan memberi segala hal untuk demi kepentingan anak. Yang notabene-nya menjadi pelaku seperti itu. Bagaimana menindaklanjuti Pak Roni sebagai praktisi untuk menyikapi hal seperti itu? Oke, jadi begini, memang kita miris ya melihat keadaan seperti ini ya. Contoh di salah satu Polres di DKI Jakarta ini, perang kekerasan terhadap anak, baik dari itu guru ataupun di lingkungan sekolah ataupun dari luar atau dari orang tua sekarang. Bahkan orang tuanya pelaku pelecehan seksual juga. Ya, betul. Nah, itu
Dua itu. Nah, di daerah saya juga pernah menangani kasus itu di daerah Sumatera ya. Sama, kekerasan terhadap anak. Bahkan guru itu loh pelakunya. Guru itu pelakunya. Baik itu pelecehan seksual juga. Itu juga ada tuh, setiap hari ada aja orang melapor ke Polres daerah sekitar situ terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan terhadap anak. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini jelas, tegas, dan diatur. Ini bagiannya kan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan lex spesialis ya, jadi undang-undang kekhususan. Dalam hal ini yang digunakanlah Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak perlu undang-undang pidana ya, tidak. Nah, dan ini juga perlakuannya khusus karena ini masih di bawah umur dewasa. Nah, dalam hal ini pelaku yang terduga ya, baik itu satuan kerja, pengajar ya, ataupun itu guru, ataupun itu orang tua yang melakukan terhadap anak itu ya dapat dijerat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Nah, bahkan ya mohon maaf, misalnya ketika guru itu berkata-kata kasar saja ya, yang tidak sesuai dengan etika dan moral, yaitu berdasarkan Undang-Undang 46 tahun 2023 tersebut ya, bahwasanya kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya, berupa bullying, ancaman, kekerasan itu sudah menjadi bagian kekerasan. Nah, itu nanti ranahnya masuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Memang kalau kita melihat pelecehan seksual ini sangat-sangat tragis. Bukan hanya satu dua lagi pelakunya, itu adalah oknum guru itu tersendiri. Nah, padahal seperti yang Abang sampaikan, sebenarnya ini guru itu sebagai menjadi tempat bertumbuhnya, berekspresinya suatu anak didik untuk dia memperoleh pendidikan, segala manfaat untuk yang akan dia peroleh ya. Dan ini setelah dijamin oleh undang-undang sebagaimana Undang-Undang 1945 bahwasanya ya pendidikan itu yang menjadi bagian dari hak warga negara masyarakat. Nah, dan ditegaskan lagi melalui Permendikbud ini. Nah, bagi para terduga orang tua atau siapapun ya, saya menyampaikan untuk lebih berhati-hati dan bersikap terhadap anak, karena sudah jelas sanksi dan aturannya sudah diatur secara khusus Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, bagi para orang tua atau korban anak ya, dalam hal ini bisa menempuh jalur hukum melalui polisi sekitar, melalui Polres lah sekitar, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut agar dilaporkan. Nah, pastikan ketika si anak itu memperoleh kekerasan atau apa, melakukan visum, minta hasil visum et repertumnya ya kan, dan itu menjadikan bukti surat dan saksi dan segala macam itu dilampirkan. Nah, segera ditempuh, karena ini menjadi perhatian, menjadi concern pemerintah juga bahwasanya udah kejamannya loh saat ini guru seperti itu, nampar, mukul, kekerasan, bentak-bentak, udah gak zamannya gitu. Ibaratnya dalam mendidik anak ini kan gini, anak ini kadang guru emosi ya ketika anak ini tidak tahu memperoleh atau menangkap pembelajaran. Paling misalnya gini, si anak ini sukanya belajarnya IPS ya, atau apa, membaca, sementara disuruhnya menghitung ya, gitu. Atau anak ini sukanya seni, tapi disuruh belajar kimia. Ibarat air itu, air yang namanya berenang ya, jangan disuruh berlari seperti itu. Jadi guru dalam hal ini sebenarnya harus bisa melihat potensi anak didik tersebut gitu. Jangan yang udah namanya ikan berenang disuruh berlari ya, nggak nyambung gitu. Nah, kadang ini guru-guru ini kan kesel nih melihat muridnya sehingga dipukul dan kekerasan, terus buat keluar kata-kata yang tidak terdidik ya menurut saya, dan tidak etika juga, yang akhirnya si anak itu menjadi down, tidak mau mengurangi, bahkan menghilangkan rasa belajarnya, niatnya untuk belajar gitu Bang. Jadi itu bisa diatur bisa ditempuh melalui jalur hukum tadi, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak itu langsung ke kepolisian sekitar. Berarti ada, kalau misalnya ada yang melihat ataupun mengetahui bisa langsung dilapor seperti itu Bang ya? Bisa, sangat bisa. Yang terjadi di sini baru kalau biasanya yang terjadi selama ini menjadi korban adalah perempuan seperti itu. Benar. Tapi yang terjadi di kasus ini 62%, 69% korban adalah laki-laki Bapak. Ini pelecehan seksual yang terjadi, kasus kekerasan seksual yang terjadi, 69% adalah perempuan, laki-laki.
yang 31% lagi itu adalah perempuan. Artinya kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada laki-laki, perempuan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, namun murid laki-laki juga terdampak, terjadi ya. Gitu. Artinya di sini kalau lihat itu datanya tahun berapa itu? Kasus yang tadi, Bang. Oke, tahun 2024 ini berarti ya. 2024. Tahun 2024 ini kekerasan seksual ya, pelecehan seksual ya. Ya, tadi yang saya sebutkan Federasi Guru itu melakukan 101 korban kekerasan di luar ini. Nah, dan dari 100 itu ada 8 kasus seksual, yang 11 pelaku dan mencabuli mencapai 101 korban anak di bawah umur. Korbannya 101 anak di bawah umur. Korbannya 69% laki-laki ya. 69% menjadi korban adalah laki-laki, yang 31 itu adalah perempuan. Nah itu artinya di sini menjadi menarik lagi nih, artinya laki-laki pun sini sudah menjadi korban ya. Iya. Laki-laki pun sudah menjadi dalam dugaan pelecehan seksual ini nih, kekerasan terhadap anak. Nah, ini memang sangat miris ya, seperti saya sampaikan ya di Polres di sini ya, hampir setiap hari kasus untuk kekerasan terhadap anak, baik itu pelecehan seksual, baik itu kekerasan lainnya. Ya bahkan ya pelakunya ya orang tuanya sendiri gitu, dan gurunya sendiri gitu, yang di daerah itu juga punya guru sendiri gitu. Nah, cuman di sini memang lantas bagaimana ya pendidikan kita seperti ini ya? Ini kalau kayak gini pendidikan kita ini nggak ada maju-majunya nih. Lalu kita diprediksi 2045 generasi emas. Generasi emas ya. Sementara gimana mau jadi emas nih kalau udah dicabuli semua muridnya kan gitu kan? Ya itu masih proses-proses yang kita lalui ini, kalau seperti ini bisa tidak terjadi seperti kemarin ya. Benar. Karena kita apa yang kita sekarang 2024 ya, berarti ada waktu sekitar 21 tahun lagi. Berarti anak sekarang ini harus menjadi generasi emas di 2045 kan. Sementara saat ini kita sudah menerima kejadian-kejadian yang menurut saya tidak terdidik, tidak bermoral ya. Apalagi itu di lingkungan sekolah sendiri. Ya. Pelakunya adalah guru sendiri. Kalau orang tua benar. Saya sampaikan ya kepada masyarakat ya, tidak usah takut untuk menempuh jalur hukum. Tidak usah takut menempuh jalur hukum jika anaknya, keluarganya, tetangganya menjadi korban dari kekerasan terhadap anak. Apalagi pelakunya adalah guru. Sendiri. Tidak usah takut, bisa hubungi kami bisa membantu di sini. Kita akan juga, bahkan ya guru itu juga bisa dipecat juga, selain dia dipecat secara tidak terhormat dari asosiasi keguruannya. Bahkan itu kalau PNS juga bisa tidak menjadi PNS, namun tindak pidananya tetap berjalan gitu. Nah, dan bahkan yang paling lucunya gini, yang paling ngerinya gini, ini si anak sudah menjadi korban ya, sudah menjadi korban, tapi dia diancam lagi supaya pindah sekolah. Oh, ada kasus seperti itu Bang? Ada. Okay. Saya sudah pernah menangani seperti itu juga. Akhirnya dia pindah sekolah. Jadi sudah si anak ini yang dilakukan kekerasan, sudah menjadi korban, tapi dia pindah lagi sekolah. Bukan hanya itu, begitu juga seksual ya. Nah, di sini nih dilemanya, ada orang tua yang malu untuk melapor. Misalnya korbannya ini anak saya sudah, mohon maaf, sudah tidak perawat, sudah tidak gadis. Nah, dia ingin memblow up ya, untuk menempuh ini, dia malu, anaknya seperti ini, fisika. Sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya tidak. Orang tua itu harus menjadi benteng pertama dan jangan merasa malu. Tidak apa, masalah hilangnya suatu, karena dia sudah direnggut lah martabatnya ya melalui dengan pelecehan seksual itu tidak usah malu orang tua. Dalam hal ini, toh itu bukan menjadi untuk menghambat masa depan, tapi bagaimana psikis anak ini dia terlindungi. Bayangkan anak sudah dilecehkan, dia harus pindah sekolah. Gurunya itu di situ enak-enak aja dan merasa nyaman, bahkan diancam kan, iya udah pidana. Ini menjadi kelemahan orang tua di sini ya. Dia tidak, seharusnya orang tua dalam hal ini harus lebih berani bersuara. Nggak apa-apa kalau memang seperti itu,
orang tua itu harus kalau ada oknum yang melindungi itu, kita laporin lagi gitu. Kita laporin lagi oknumnya. Kita bawa itu sampai ke ranah ke pusat kan? Ya. Iya, begitu. Pakai propam seperti itu Bang Roni. Kalau ada oknum polisinya yang ikut mencoba-coba atau oknum pejabat lainnya, ya itu kita laporin aja sampai PNS-nya ke Kementerian Dalam Negeri ya, ke instansi terkait yang berwenang untuk memeriksa tersebut. Nah, di sini saya mengajak ya untuk orang tua itu tidak usah takut jika anaknya menjadi korban. Jangan kita aja, anak itu jangan pindah dulu. Saya bilang anak itu jangan pindah, biarin aja di situ, karena nanti akan terungkap itu. Ada dinas sosial, kalau perempuan dinas anak dan perempuan itu terus, ada HAM, ada ombudsman, ada polisi ya, semua ada instansi terkait yang ikut mengawal kasus tersebut. Jadi di sini lemahnya orang tua di situ. Jadi orang tua merasa malu. Padahal enggak Bang Roni ya. Padahal karena kalau kita lihat anak-anak ini harus dijaga sedemikian rupa karena benar. Terkait masa depan. Jadi anak ini secara psikologis sudah rusak, secara mental sudah rusak, maka susah untuk masa depan ini anak seperti ini Bang Roni. Benar. Jadi kalau anak itu dia sudah korban dan dia tidak merasa dilindungi lagi, tidak ada pembela, itu mentalnya akan bakal psikologisnya akan bakal hancur. Dan dia juga akan menjadi orang yang pendiam, dia tidak akan bertumbuh lagi karena dia secara mental, secara psikologis dia sudah dihantam kan, dia sudah hancur. Nah, sementara pihak keluarga atau di lingkungan sekitar tidak membela atas perlakuan yang diterimanya. Nah, hal seperti ini menurut saya ya, tidak usah takut melawan oknum guru, tidak usah takut melawan oknum pejabat jika melakukan kekerasan terhadap anak. Apalagi namanya itu pelecehan seksual, tidak usah takut. Tidak usah takut misalnya karena sudah hilangnya kehormatannya, itu tidak usah takut. Segera tempuh jalur hukum, beritakan di media sosial seluas-luasnya. Kalau memang ada bantuan hukum bisa menghubungi kami gitu. Kami siaplah membantu untuk ini menyangkut kemanusiaan kan, kami dalam hal ini di luar daerah juga sudah pernah membantu terkait dengan seperti ini. Mendikbud nomor 46 tahun 2023 bahwasanya kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya. Bullying, ancaman, intimidasi, diskriminasi menjadi ancaman untuk tidak kuliah, tidak sekolah ya, merasa tidak nyaman, itu sudah bagian dari kekerasan di dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2003.